Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan kematian makhluk. Allah sudah menegaskan bahwasanya setiap yang hidup itu akan mati. Jadi setiap yang hidup pasti mati. Kemudian dalam pemaparan para tokoh agama atau para kiai, para ustadz, disebutkan bahwasanya pada momentum kiamat, tiupan sangkakala Israfil pada tiupan pertamanya itu mengguncangkan, mengagetkan. Pada tiupan kedua itu mematikan, dan pada tiupan ketiga membangkitkan. Kemudian pertanyaannya bagaimana polanya itu terjadi gitu. Dalam video saya tentang kiamat versi Raja Wali Nusantara itu, bahwasanya kiamat itu peristiwanya paralel. Kiamat itu merupakan proses kebangkitan di dua dimensi. Satu di dimensi spirit atau di akhirat, satu di dimensi fisik atau dohir. Pada dimensi dohir itu adalah dimulainya proses penegakan agama tauhid. Jadi dimulainya proses kebangkitan agama tauhid. Sedangkan di alam akhirat atau alam spirit, kiamat itu merupakan proses kebangkitan makhluk apa namanya? Proses kebangkitan manusia-manusia dari alam barzah menuju ke padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal atau perbuatan selama hidup. Dan itu sudah terjadi. Jadi kiamat itu sudah terjadi. Itu paralel di dua alam. Lalu kenapa tidak ada kematian secara menyeluruh? Memang desainnya kalau menurut kami tidak ada kehancuran yang menyeluruh seperti jagat raya. Jadi tiupan sangkakala Israfil itu berlakunya di alam akhirat atau di alam spirit, untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian bagaimana dengan makna kematian bagi makhluk seperti jin, setan, iblis, dan juga malaikat? Jin, setan, iblis, malaikat itu adalah energi. Energi yang tersusun dari cahaya, satu tersusun dari api. Dalam teori ilmu pengetahuan itu sudah ditegaskan bahwasanya energi itu tidak mungkin musnah. Yang paling mungkin adalah berubah bentuk. Kalau fisik atau benda seperti kita ini musnah bisa, tapi kalau energi itu tidak musnah. Kemudian bagaimana dengan kematian yang dimaksud? Jadi pada saat kematian yang massal atau kematian massal di akhirat itu, pada saat kiamat itu, pada saat Israfil meniup sangkakala itu,
makhluk-makhluk energi seperti halnya setan, iblis, jin, malaikat memang semua mati, tetapi matinya mereka tidak seperti matinya kita. Kematian di alam spirit itu berbeda dengan kematian di alam dohir. Jadi kita jangan membayangkan ketika jin mati, dia kayak kita mati diam gitu loh. Atau ketika iblis mati diam, maksudnya terbujur kaku lah begitu. Jadi pola kematian iblis, setan, jin, malaikat itu tidak sama dengan pola kematian manusia di dohir ini, karena dia energi. Terus bagaimana pola kematiannya? Pola kematiannya itu ganti kulit gitu. Jadi semacam ganti kulit gimana ya? Jadi mereka itu ada, memang jin itu memang ada bentuk asli, iblis itu ada bentuk asli, malaikat juga sama. Jadi ketika kiamat itu mereka berganti kulit seperti halnya ular gitu. Ular itu kan kalau mau ganti kulit puasa dulu. Jadi ketika kiamat mereka berganti kulit seperti berganti baju lah begitu, dan itu menyakitkan. Setelah itu kemudian mereka berubah fungsi, berubah tugas, banyak yang direposisi. Seperti halnya Ratu Selatan, ketika selesai kiamat itu dia berubah. Malaikat juga, dalam video saya tentang mempensiunkan malaikat dan mereposisi malaikat, juga berubah. Jadi kematian itu mutlak ada untuk seluruh makhluk. Karena itu untuk penegasan bahwasanya hanya Allah yang tidak mati, tetapi pola matinya tidak seperti kita. Jadi jangan membayangkan malaikat terbujur kaku gitu loh. Tidak seperti itu. Jadi mereka hanya seperti halnya ya berubah kulit saja gitu. Seperti ular lah begitu, kurang lebih seperti itu. Dan itu sudah terjadi. Jadi kiamat itu merupakan pola kebangkitan yang paralel di dua alam. Di alam dohir dimulainya proses penegakan agama tauhid, dan di alam spirit itu kebangkitan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Jadi jin, manusia itu sudah dibangkitkan. Karena jin kan ada yang tertaklif ibadah, maksudnya jin tertaklif untuk ibadah. Itu sudah terjadi, semua sudah mati. Nah kemudian yang hidup sekarang di muka bumi bagaimana kan gitu ya? Kenapa tidak terkena dengan sangkakala Israfil? Manusia yang sekarang ada di bumi itu pasti mati gitu. Tapi tidak pada saat-saat, tidak bersama gitu loh. Tidak seperti bayangan kita selama ini ketika tiupan Israfil kemudian semua mati terbujur kaku. Jadi yang di dunia, yang di dohir ini tetap melanjutkan hidup seperti biasa, tetap mengalami proses kematian yang bergantian, atau maksudnya bergantian, yang antri, ataupun ada yang bersama dalam kecelakaan atau musibah. Kematian yang massal itu di alam spirit. Di alam dohir tetap seperti ini. Jadi kematian makhluk seperti halnya jin, setan, iblis, dan malaikat itu merupakan kematian energi, tapi bukanlah terbujur kaku, melainkan kematian itu seperti berganti kulit untuk kemudian berubah fungsi atau bereposisi, karena memang zamannya sudah berubah. Demikian terkait dengan kematian pada saat sangkakala Israfil. Semoga bermanfaat, tetap beriman dan beramal soleh. Semoga kita selalu dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.